Gini Mas Buyung, untuk Ya. menampung bukan usulan sih, ide dari Mas Kukuh tadi, mungkin kita selesaikan dulu Oke. pengajuan, Ya. yang kedua jawaban, yang ketiga tadi adalah status fasilitas. Nanti sebenarnya ada keempat lagi yang harus kita tambahkan supaya bisa melihat ke historis dan sebagainya. Jadi biar runtutannya jelas dulu, kita bahas dulu satu-satu Mas. Jadi biar gak ada yang kelewat di sisi yang ya. Oke, siap. Oke, berarti kita pakai skala prioritasnya yang ada ini dulu Mas ya? Iya, bukan prioritas Mas. Jadi artinya tadi kan dari pertama surat pengajuan. Oke, surat pengajuan sampai saat ini udah kita udah sepakat. Kemudian yang kedua adalah jadwal kalibrasi. Nah, ini kan tugas dari surat jadwal kalibrasi. Nah, jadwal kalibrasi tadi bisa ditampilkan lagi Mas, sambil kita lihat kira-kira apa yang bisa kita kurangi dan apa yang kita bisa tambahkan. Oke, baik. Ya, maksud saya skala prioritas itu tetap dikerjain semua Mas, cuma yang duluan. Yang duluan. Tetap dikerjain semua Mas. Ya. Oke, baik. Paham Mas. Sambil Mas Kukuh juga ini ya, siapin ini Mas mungkin ya. Mungkin saya butuh format sih Mas. Misalnya Mas Kukuh butuhnya formatnya kayak begini, apapun formatnya pasti akan saya buat sama sih Mas. Yang penting datanya ada. Iya. Ini kan collect data dulu nih nanti nih, data jadwal, data status fasilitas, data bandara. Kita collect dulu nanti. Ya formatnya Ujira Mas Edi. Masalah formatnya nanti diserahkan saja ke saya, nanti saya akan create seperti itu Mas. Oke. Untuk format, untuk print out-nya nanti besok saya ke kantor saya serahkan ke WA ya. Kemudian untuk yang jadwal, tadi kan dari pengajuan. Kemudian untuk masuk ke jadwal, mungkin bisa diklik ke jadwal, Mas Buyung. Ya. Nah, jadwal ini ada kalanya tidak sama persis dengan yang diajukan oleh Airnav. Oke. Kayak Mas Edi bilang kemarin ya. Jadi misalnya kalibrasi sudah nentuin nih Mas, tanggal 20 Agustus misalnya. Iya. Ternyata Airnav itu bisa ceng jadwalnya gitu ya, merubah jadwalnya gitu ya. Selain itu, maksud saya gini, Airnav katakanlah tadi menjadwalkan ke bandara 20 Juni. Enggak. Oke, 20 Agustus atau kapanpun itu ke bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Yes. Yang dia minta hanyalah peralatannya Airnav. Nah, sementara di Jogja itu juga ada peralatannya Angkasa Pura I. Iya. Kalau dari sisi jadwal ini hanya meneruskan apa yang tadi form dari Airnav, maka peralatannya Angkasa Pura I tidak bisa kita masukkan ke jadwal. Jadi mau nggak mau, jadwal ini sendiri pun ada pilihan dari kami, dari kalibrasi, itu untuk menginput fasilitas lain yang ada di bandara tersebut. Tapi nanti jadi data kalibrasi baru, Mas. Apa jadi satu? Jadi data kalibrasi gimana, Mas, maksudnya? Jadi gini, kan kita grup by-nya kan bandara dan pemilik ya. Bandara, pemilik dan pilotnya. Jadi misalnya saya tentuin ini kelihatan 20 Agustus 2020 ya. Oke, saya 20 Agustus 2020 akan mengkalibrasi AP1 di Bandara Adi Sumarno Solo. Fasilitasnya radar dan ILS. Tuh misalnya, dilalah, wah bisa juga nih kayaknya Airnav kita kalibrasiin juga nih yang NDB sama D4-nya. Gitu, misalnya. Jadi nanti akan saya buatkan satu data kalibrasi baru dengan satu SPT-nya itu berbeda, Mas, maksud saya. Kalau gini aja gimana, Mas? Maksud saya gini, kalau untuk penjadwalan itu memang bisa ngambil dari surat permohonannya dari Airnav tadi. Tadi kan sudah masuk ke sini nih jadwal nih. Nah, kan selain itu sudah apply nih, sudah apply. Di mana di Supratminya kalibrasikan bisa dibuka tuh apply-nya. Iya, dibuka. Kita setujuin apa?
Mas, nanti kan tanggal kalibrasinya kan dari pihak BBKFP ya yang tentukan ya, Iya. Mas ya. Iya. Nah, sebenarnya tidak ada masalah, Mas. Sebenarnya nggak ada masalah. Jadi misalnya nih ada dua pengajuan kalibrasi nih, airnaf dengan AP1. Nah. Masnya kan bisa lihat nih, oh ternyata sama-sama Bandara Adi Sucipto nih, sama-sama Bandara Adi Sucipto, cuma alatnya beda. Kenapa nggak saya sekaliin aja nih? Jadi dalam satu tanggal itu bisa beberapa kali. Gitu. Nah, tetapi bisa juga kenapa di sini ada ini Mas, ada edit sama tambah data. Biar kalau misalnya kalibrasi mau misalnya airnaf ini dia cuma mau mengkalibrasi NB, D4 sama PAPI nih Mas. Iya. Tapi kalibrasi ini, wah kenapa nggak radar sama ILS-nya aja sekalian dikalibrasi nih, mumpung tanggalnya sama. Jadi nanti bisa diedit Mas. Oh gitu. Bisa diedit. Nanti ketika Mas edit, nanti di apa namanya di dashboard user nanti akan kelihatan. Akan kelihatan nanti, oh ternyata orang kalibrasi mau sekalian sama radar sama ILS ini. Kalau gitu. Kalau pemiliknya berbeda, Mas? Kalau pemiliknya berbeda, apakah saya bisa tambahkan di sini juga? Bisa Mas. Bisa. Kayak misalnya Jogja tuh alatnya tuh ada yang punya airnaf, ada yang punya AP, kan gitu. Nah, katakanlah AP dia belum sempat ngirim surat permintaan, tapi karena kita mau ke Jogja, otomatis kan sekalian kita kerjakan di situ. Nah, kalau memang untuk membentuk SPT-nya itu dari sini kita bisa ngedit, ya sebenarnya nggak ada masalah. Mas. Mas Edi maunya begini. Kalau saya kan persepsinya, ini data kalibrasi ini group by user, pemilik. Ya, ya betul, setuju. Berarti Mas Edi bilang ke saya, Mas Buyong bisa nggak kalau misalnya di dalam satu proses kalibrasi itu ada 2 user dengan alat yang beda, tapi hanya satu SPT. Iya. Itu nggak? Iya. Ya sudah. Berarti ya paham saya Mas. Paham. Berarti bisa dalam satu kali perjalanan bisa mengkalibrasi 2 user yang berbeda. Banyak alat dari masing-masing user. Iya. Jadi kalau dari sisi ininya, surat jadwal ini bisa aja Mas dibuat per pemilik nggak masalah. Misalnya ini airnaf ngerjain di Jogja, kemudian AP1 ngerjain di Jogja juga, kemudian AP1 ngerjain di Solo. Nah, waktu kita terbitkan SPT, kan SPT tadi contohnya ada 3 lokasi. Nah, di SPT tadi kan contohnya ada 3 lokasi, Mas. 3 bandara. Begitu 3 bandara itu sudah tidak lagi melihat siapa pemiliknya, Mas, di SPT tadi. Hanya bandara dan alatnya. Gitu, berarti kan saya nangkepnya adalah airnaf itu bisa ngajuin kalibrasi, tetapi pihak kalibrasi juga bisa menentukan juga nih, bisa nambahin juga nih, aku kalian aja lah. Betul. Paham Mas, paham. Paham Mas ya? Ya, oke. Ya. Sip, sepakat kita untuk itu. Saya rubah sedikit database-nya nanti, Mas. Ya, oke. Siap. Jadi many to many dia. Kemarin kan aku buat one to many. Jadi satu pemilik banyak alat, tapi nanti bisa banyak pemilik, bisa banyak alat berarti. Iya. Oke. Itu binat, Mas. Oke. Ada lagi? Kemudian untuk di jadwal, karena kan nanti untuk jadwal ini kan untuk generate SPT kan Mas ya? Iya, benar. Generate SPT. Nah jadwal, otomatis di jadwal juga atau di mana itu tadi SPT kan ada salah satunya adalah untuk pesawat sama tadi ya, nanti dimasukin ke sini tadi ya, yang notnya tadi. Iya. Nanti saya pindahkan. Ya, oke Mas. Kemudian itu udah cukup, sampai saat ini udah cukup. Nanti kita lihat aja setelah jadinya seperti apa, Mas. Kalau masih bayangin, saya masih agak ini. Nanti kalau udah jadinya seperti apa, lebih mudah untuk diskusinya, Mas. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, setelah surat pengajuan kalibrasi, kemudian ada jadwal kalibrasi, kemudian muncul lagi generate untuk SPT, ya kan ya. Nah, kemudian yang keempat, ya kan gitu, yang keempat tadi, yang ketiga atau yang keempat ya, terserah setelah jadwal ini. Kemudian adalah harusnya kita masuk lagi ke pelaksanaan kalibrasi, Mas.
setelah selesai pelaksanaan kalibrasi, timnya balik ke kantor kalibrasi. Tadi kan Mas masukinnya di satu fasilitas tadi. Yes. Satu fasilitas. Nah, satu fasilitas kan Mas ya. Nah, Ya, ini benar. saya harapkan sebenarnya ini adalah data awal, Mas. Saya input awal di sini, ya kan gitu kan. Saya input awal di sini. Kemudian kalau bisa saya minta ada satu menu lagi sebelah kiri, itu adalah pelaksanaan kalibrasi, Mas. Oh, pelaksanaan. Ya, Saya pelaksanaan mikirnya kalibrasi. pelaksanaannya nanti ada di button detail ini, Mas. Di mana? Berarti saya pisah ya? Detail itu. Detail itu juga detail itu isinya seperti apa, Mas? Saya belum lihat tadi isinya. Isinya nanti bisa nginputin, belum saya bikin ini, Mas. Tapi nanti bisa nginputin hasil dari kalibrasinya, Mas. Ya, oke. Itu kan berarti cuma filenya aja kan, Mas, ya di-upload ya tadi ya? Ada yang enggak, Mas. Ada yang di-input, ada yang di-upload. Oh gitu. Oke, saya belum kebayang ya. Tapi kalaupun nanti masuk di situ nggak ada masalah. Tapi kalau emang mau dibuatkan ke satu menu sendiri juga nggak apa-apa menurut saya. Jadi saya sih setuju bikin menu aja sih, Mas. Kalau ini ya, apa makanya. Mas nama menunya? Pelaksanaan kalibrasi. Betul, pelaksanaan kalibrasi. Pelaksanaan kalibrasi. Ini di Bentar, saya izin ke toilet dulu ya. Ya. Fasilitas di dalam Oke, lanjut, Mas. Oke, Mas. Jadi yang di status fasilitas detailnya saya hilangin, Mas ya. Detailnya saya hilangin. Misalnya. Untuk masuknya nanti ada di pelaksanaan aja, Mas. Saya buatin menu. Gini, Mas. Status fasilitas tetap ada, Mas. Karena ini sebagai database awal, awal. Maksud saya kalau kenapa saya minta ada pelaksanaan kalibrasi sendiri? Jadi kayak nanti kalau kita klik pelaksanaan kalibrasi, kita akan punya form seperti ini, Mas. Punya form seperti ini, ya kan? Isinya sih hampir sama, Mas, dengan apa? Dengan satu fasilitas. Tapi kita tidak lagi menulis di situ next kalibrasinya kapan, last kalibrasinya kapan, kemudian commissioning facility-nya kapan. Hanya fokus ke kalibrasi alat itu gitu. Betul, karena ada lagi tambahan, Mas, ada lagi tambahan. Misalnya di pelaksanaan kalibrasi, kita kan tadi per SPT, Mas. Selama ini merekatnya per SPT. Jadi nanti kita bisa buat SPT nomor sekian, tanggal sekian, itu yang kita kerjakan ABCDE, bandara ABCDE, fasilitas ABCDE. Nah, kayak gitu, Mas. Jadi kita membuat rekapnya adalah per SPT seperti ini. Oke, lebih ke untuk pelaksanaannya ya. Iya. Kenapa? Supaya lebih mudah untuk membuat statistik tahunannya, Mas. Statistik tahunan atau statistik bulanan atau apapun itu. Yes. Ya kan? Nah, jadi misalnya karena itu nanti terkait dengan jam terbang. Nanti terakhirnya kan ada jam terbang, Mas. Ada jam terbang per peralatan juga, jam terbang
per pemilik juga ada, dan jam terbang per orang. Di SPT tadi kan ada orang-orang yang melaksanakan tugas, Pak. Mas. Nah, nantinya saya harapkan di menu akhir di sini dibuat statistik atau apapun namanya itu, yang bisa membuat rekapan itu semua, Mas. Rekapan jam terbang bulan Januari misalnya, itu ada berapa SPT, itu totalnya berapa, seperti itu. Nah, paham, Mas ya, nah, konsepnya seperti itu. Plus misalnya Airnav itu udah berapa jam dari Januari sampai Oktober, misalnya seperti itu kan. Dan saya mengerjakan itu dari Januari sampai dengan Juni itu udah berapa jam, itu bisa dilihat nanti kemana aja, ada nomor SPT-nya, statistik seperti itu Mas yang kami butuhkan sebenarnya. Nanti statistik itu bisa saya bikinin grafik-grafiknya Mas di sini nanti. Grafik atau bisa di print out atau apapun itulah Mas. Ya, bisa nggak ada masalah. Bisa bentuk grafik, bisa bentuk tabular juga nih Mas. Boleh. Bentuknya apapun nanti kita diskusikan lagi. Yang penting kita udah sama-sama paham konsepnya dulu, Mas. Oke, siap. Ya. Oke, Mas. Sampai di situ mungkin saya udah sepakat dulu, Mas. Ini ada pelaksanaan kalibrasi, ada status fasilitas. Karena untuk status fasilitas saya lebih untuk membuat master, Mas, itu, Mas. Di awal, Buatan di awal. Oke. Nah, untuk data yang sudah diupdate gitu ya maksudnya. Ya, nah untuk pelaksanaan kalibrasi kan tadi kita masukin alatnya bandara Mas. Nanti yang akan nge-link ke status fasilitas Mas. Kita sama aja. Update fasilitas, kita udah langsung nge-link ke situ. Itu yang kita update. Kira-kira gitu. Mas. Mungkin ini dibalik kali Mas ya, pelaksanaan di atas ya? Enggak apa-apa, terserah di mana. Terserah di mana. Nanti silahkan diatur lagi lah itu seperti itu. Nah, kemudian untuk Mas Kukuh tadi yang untuk melihat riwayat itu mungkin di fasilitas, di status fasilitas itu Mas mungkin bisanya Mas. Ya, misalnya VOR itu tadi yang bisa kita lihat laporannya nggak cuma yang terakhir Mas. Ya. Nah, nanti kita ngupload laporan ini Mas, kita upload. Nah, itu kita klik untuk uploadnya berarti di pelaksanaan kalibrasi nih Mas ya, uploadnya ya. Menu uploadnya harusnya di pelaksanaan kalibrasi. Lihatnya di status. Melihatnya di status, tapi nguploadnya di pelaksanaan kalibrasi. Ya. Nah, gitu. Nanti mungkin di status ini nanti ada option Mas, mau lihat laporannya tuh yang kita batasin aja 3 atau 5 laporan terakhir gitu aja Mas. Jadi tidak terlalu banyak. Nah, gitu aja. Oke. Nanti bisa difilter kok Mas. Nanti misalnya mau dilihat 25 laporan, 10 laporan, nanti saya bikinkan filternya. Iya. Enggak, maksudnya gini, satu alat ini, contoh D4 DME nomor 1 nih ya, D4 DME. Itu pelaksanaannya kan per tahun Mas. Ya. Misalnya saya mau lihat yang tahun 2020, nah kan gitu. Ini kan 2019. Nah, ini di format di file yang kita upload itu bisa kita lihat yang 2019 itu laporannya seperti apa. Oke, Mas. Jadi mungkin filternya 1 tanggal, 2 user, 3 fasilitasnya. Iya. Kira-kira gitu. Coba dibuat dulu lah Mas. Jadi biar ada bayangan juga, biar sama-sama ada. Benar Mas. Oke, kalau memang kayak begitu ini sebenarnya sudah mulai produksi Mas. Saya masukkan produksi. Mungkin nanti akan saya update secara berkala progresnya sampai mana. Biar misalnya tidak tersesat saya nanti kalau misalnya ada yang bingung akan saya langsung tanyakan. Oke. Terus gini, Mas Buyung, tadi kan bicara di awal ada prioritas. Iya. Nah, prioritasnya yang mana itu nanti silahkan ngobrol dengan Pak Mul, mana yang dibutuhkan Pak Mul untuk keperluan beliau, kan gitu. Tapi untuk keperluan saya, yang gitu kan, ya secara general nih selesai semuanya kan gitu Mas. Tapi kalau mana yang didahulukan, silahkan dengan Pak Mul mana yang diperlukan Pak Mul untuk pelaporannya ke sana. Kira-kira gitu. Kalau saya sih lihat ini sudah bukan skala prioritas sih Mas. Emang harus karena flowchartnya dari atas sampai finish. Iya. Udah nggak pakai skala prioritas semua. Tadi kan betul. Makanya tadi kan saya bilang ini kita prioritas nanti dulu. Ini pasti banyak harus kita omongin. Iya, paham Mas. Kira-kira gitu. Istilahnya kan tidak ada yang program yang tiba-tiba langsung bagus banget gitu Mas. Pasti ada update atau apa. Betul. Nanti kita benahi pelan-pelan. Betul gitu. Yang penting masih bisa kita perbaiki lah kan gitu. Istilahnya operasionalnya jalan dulu lah Mas. Iya. Nah, makanya untuk operasional yang dibutuhin itu yang mana dulu nanti silahkan dikoordinasikan gitu kan.
Gitu, saya kira Mas Buyung. Ya. Nanti terkait statistik tadi Mas Buyung, tadi kan saya bilang terakhirnya nanti saya butuh statistik, kayak misalnya jam terbang. Kalau nggak salah saya udah pernah ngasih file juga tentang pelaksanaan kalibrasi kalau nggak salah. Saya lupa namanya. Tapi kalau nggak salah pernah ngasih file juga waktu itu tentang pelaksanaan kalibrasi. Statistik seperti itu nanti yang saya harapkan muncul di sistem ini, Mas. Coba lihat di file-file yang udah pernah saya kirim lewat Mas Kukuh kalau nggak salah. Ya. Oke. Ada lagi Mas Paul? Kita tunggu Pak Mul gimana tadi, sudah apa yang buat PIM-nya udah semua apa belum? Yang nggak apa, aku nanti tinggal risalah rapatnya aja ya. Ya. Ya nanti biar bikin Mas Buyung risalah rapat. Kalau apa undangannya udah tadi. Secara sistem Pak, dosenmu ibu Toya apa dosenmu? Apa cari aku kalau cari aku nih dosenku, cuman ini kan saya juga memikirkan kantor aja supaya apa pemanfaatannya nggak cuma buat sekolah. Ya, ya. Ini makanya Mas Edi yang ngasih masukan banyak itu supaya karena ini memang di lingkupnya pengujian gitu. Nah, yang jelas nanti jangan terlalu. Ini kelas ini belum masuk ya Mas Edi ya? Belum Pak, belum. Makanya saya konsepkan di maksud saya gini Pak, Lasimi secara keperluan data itu sangat berbeda dengan yang sedang kita develop ini Pak. Betul. Nanti kalau kita masukkan sekarang takutnya yang ini malah tidak selesai dulu. Jadi saya harapkan sih yang ini kan soalnya datanya terkait semua nih Pak. Nama pengajuan, jadwal, kemudian pelaksanaan, kemudian statistik. Ini fokus satu paket ini itu. dulu. Iya, betul. Betul, Pak. Karena untuk Lasimi menurut saya itu hal yang di luar data yang ada kita punya ini gitu. Dan kayaknya nggak sulit Mas. Yang sulit itu ini kalau Lasimi kan sekedar data ya. Kita tinggal input aja kan setiap minggunya itu status dari apa. Iya. Tetap buat kayak semacam database gitu Pak, tapi itu udah tinggal dipanggil kondisinya baik atau enggak gitu aja sih Pak itu. Tapi cuma bikin rumah aja. Iya, betul. Termasuk invoice itu nanti belakangan aja setelah. Kalau invoice yang rada unik Pak, nanti invoice itu. Ya. Itu harus muncul dulu di pelaksanaan kalibrasi. Pelaksanaan kalibrasinya harus benar dulu, kemudian baru bisa muncul invoice. Benar. Karena di situ menyangkut betul. Jam terbang, siapa yang melaksanakan ini, ferinya bagaimana. Nanti di pelaksanaan kalibrasi itulah kuncinya untuk membuat invoice. Kalau pelaksanaan kalibrasi sudah oke, invoice bisa langsung kita generate Pak sebenarnya Pak. Dan ada pembagian pula kan di situ tuh kan. Iya, betul. Makanya hal gitu yang di pelaksanaan kalibrasi sendiri yang harus udah oke dulu gitu, Pak. Kalau ini aman Pak Agung, kalau buat dosen mah tenang. Yang penting mentor saya mengiyakan bahwa aplikasi ini dibutuhkan oleh BPKFP, udah aman. Saya butuh evidence yang harus saya lampirkan ini Mbak Buyung juga, saya harus bikin laporan nanti itu buat seminar. Oke. Sementara mungkin itu dulu Pak. Nah, nanti kalau emang sudah ada update progress, info aja. Iya. Saya lihat. Nah, pelan-pelan nanti sambil kita benahi pelan-pelan. Iya. Mungkin nanti saya bisa dibantu istilahnya kalau bisa nginputin datanya, alhamdulillah. Kalau nggak bisa datanya ke saya. Ini, kalau emang mau diinputin datanya, tolong untuk yang status fasilitas udah dibagusin dulu, Mas. Dalam artian bisa kita klik. Kalau emang udah kita klik, nanti akan saya input, Mas. Pelan-pelan. Mungkin dari data master dulu sih, Mas. Saya minta tolong disiapin datanya. Data apa? Misalnya data master, Mas. Data master, Ini kan akan saya bawa kemana-mana nih, Mas. Nanti terutama di fasilitas. Mungkin misalnya data bandara, data pesawat, fasilitasnya, terus pesawat sih Mas, sama data fasilitas ini, misalnya di for seri ini punyanya siapa gitu. Kalau nggak salah udah pernah tak kasih ya kok kemarin terakhir tuh kok yang habis status kok.
Udah tak forward tak WA ke Kukuh kemarin terakhir itu ke toko flash disk itu ya. Udah aku forward juga kalau WhatsApp. Kalau Iya, model waktu itu. bisa nambah sendiri gimana? Iya, maksud saya nanti saya buatkan, nanti Mas Kukuh bisa input sendiri. Iya. Maksudnya kalau bisa dibantu inputin, saya malah senang, Mas. Oh iya, Nanti pasti akan saya inputin, Mas. Oke, ya yang udah. input. Berarti saya eksekusi dulu data masternya, nanti monggo diinputkan dulu sambil berjalan. Nanti saya bisa eksekusi untuk jadwal, untuk surat pengajuan dan pelaksanaan. Iya. Boleh. Data masternya itu kan di satu fasilitas itu, Mas, yang kami input manual dulu di awal, kan gitu. Iya, siap. Ya. Data masternya boleh ditambah poin-poinnya itu, Mas? Data master apa aja, Mas? Boleh dilihat dulu. Mungkin ini kan ada bandara, ada pesawat, ada klasifikasi peralatan, jenis kalibrasi. Jenis kalibrasi isinya nanti. Ada yang jenis kalibrasi. Iya, jenis kalibrasi kan tadi ada lima tadi itu ada site evaluation, ada commissioning, ada periodik. Sebagian masuk di data master tadi, Mas. Oke. Gimana masuknya di mana itu? Terserah. Yang penting pada saat kita klik alat itu ada pilihan untuk periodik atau commissioning atau apapun di itu. Di sini data ini ya, Mas, ya, maaf. Jenis penerbangan inspeksi ini ya? Betul. Jenis penerbangan inspeksi itu nanti masuknya gimana, terserah di mana. Oke, saya bikinin master aja. Oke, boleh, silakan. Apa namanya, Mas? Jenis penerbangan atau apa? Jenis penerbangan inspeksi aja nggak apa-apa. Oke, jenis penerbangan inspeksi ya. Iya. Oke. Nanti di menu ini ya, Mas. Jenis penerbangan inspeksi. Ya. Lagi coding. Ya. Oke, Mas. Oke, Mas. Oke, ada lagi, Mas? Biasanya itu kalau ditanyain semua sekarang tuh lupa, Mas. Tapi kalau pas ngisi baru ingat, oh kurang ini gitu. Oh, iya. Kalau master mah nggak apa-apa, Mas. Iya, makanya nanti bisa kita tambahkan. Iya, makanya nanti sambil dicatat kan. Kalau kita belum ngisi nggak bakal tahu tuh kira-kira perlu apa gitu, nggak bakal tahu itu. Yes. Coba di screenshot. Berarti nanti yang untuk ini, Mas, untuk awak pesawat udara, ini pakai data master atau free text, Mas? Sebaiknya pakai data master, Mas. Oh iya, maksud saya itu biar nggak salah di penulisan NIP, bagian ngapain kita ngisi ulang. Mesti berkali-kali. Ya, ngisi. Jadi data master sini ya. Apa namanya, Mas? Awak pesawat atau apa nama menunya? Kru. Kru ya. Ya benar. Kru atau personil juga nggak masalah, Mas. Personil nggak masalah. Karena itu dibuka yang SPT tadi, Mas. Dibuka yang SPT tadi. Nah, ini ada dua yang penting, Mas, sebenarnya. Yaitu jabatan yang sebelah kiri. Itu kan ada pilot and command, first officer. Jabatan, nama sama NIP. Nah, nama sama NIP lah. Kan. Jadi yang dibuat master sebelah kiri sama kalau yang dua itu karena nama sama NIP itu kan mengikat saling terikat tuh, Mas, nama sama NIP. Oh. Nah, tapi kalau jabatan itu bisa aja si Pak Win itu jadi si Kapten Muhammad Kurniawan jadi first officer itu bisa juga kan gitu. Oh, berarti yang kita kuncinya di jabatannya ya? Yang kita kunci adalah nama dan NIP-nya itu pasti gabung, Mas. Pasti nggak akan sering tukar-tukar. Tapi kalau jabatan dan nama itu bisa saling ditukar-tukar lah ceritanya kan gitu. Oh gitu. Berarti kalau kayak begitu nggak bisa data masternya itu namanya personil, Mas? Iya, personil. Jadi misalnya kalau di pilot begitu
begitu saya klik Ya. valid and comment, itu siapa yang jadi valid comment itu muncul langsung nama-namanya. Iya, iya, iya. Personel, Maksudnya pilotnya sama kopilnya itu bisa tuker-tukeran itu, Mas. Tuker-tukeran. Di salah satu jadi pilotnya, di misi berikutnya dia jadi kopilnya. Oke. Padahal dia klasifikasinya kapten juga. Berarti ada personel Mas data masternya. Nanti dia tinggal milih aja nanti. Misalnya awaknya ada 6 tadi ya. Ada 6 nanti ini jabatan apa, orangnya mana. Iya, kayak gitu. Mana. Gitu. Oh, berarti ada personel dan ada jabatan kali Mas ya? Iya, boleh jabatan. Tambah 2. Karena ya kalau jabatan nggak cuma 6, kadang-kadang ada 1 observer atau kadang-kadang ada apa gitu masih. Nanti ini dinamis Pak Mas. Ya, terserah nanti mau 10 juga nggak masalah itu. Oke. Ya, ada lagi Mas? Mungkin penanda tangan ya Mas ya? Oh iya, penanda tangan. Kalau penanda tangan itu nama dari jabatannya bisa bermacam-macam itu. Kalau mau free tag bisa, kalau mau master juga bisa. Oh, maksudnya dan kadang-kadang kepala direktur kalibrasi kan tidak selalu berada di tempat, Mas. Oh, oke. Ya bagusnya saya bikin aja kali Mas ya, penanda tangannya siapa ya? Iya. Kan tidak selalu berada di tempat tuh penanda tangannya kan gitu. Atau nantilah Mas, itu gampang kok udah gitu. Nanti kita tentukan nanti aja itu. Yang penting konsepnya udah masuk dulu semua. Siap. Oke. Kalau begitu dari saya sudah sih Mas, sudah cukup. Kita lihat di status Mas. Coba status apa Mas? Status fasilitas. Fasilitas. Oh ya. Facilities owner komisioner fasilitas. Udah. Klasifikasi tadi masuk data master juga ya Mas ya? Klasifikasi restricted, unrestricted sama Iya. usable. Di master Mas. Di klasifikasi. Udah ada ya. Di sini kelihatan nggak ya? Ya. Ya. Oke, sudah. Oke. Kalau apply surat itu nanti mereka mengupload surat dalam bentuk PDF atau langsung bisa inputan Pak. Ngisi nanti langsung ya? Sistem yang generate dia ke dalam bentuk PDF Pak. Oh gitu. Terus untuk jawaban dari balai? Dari balai nanti akan ada masuk menu jadwal kalibrasinya di masing-masing user Pak. Jawabnya jadwal langsung. Oh, jadwal ya langsung ya. Ya. Kalau semuanya jadwalnya mereka berkeberatan tidak di tanggal itu, di tanggal yang lainnya apa? Jadi masih bingung. Mau diakomodasi seperti itu apa gimana Mas? Saya manut aja. Ya sebaiknya untuk jadwal itu dinamis Mas. Artinya kalau kita udah bikin jadwal kemudian kita sampaikan ke Ernaf, kemudian mereka secara lisan atau per surat secara manual minta dirubah, ya kita tinggal mengedit jadwal lagi aja kan gitu. Bisa diedit kok Mas jadwalnya. Tidak mengikat kok. Atau kalau memang perlu ada semacam fasilitas untuk ngasih komen secara kayak macam teks atau email atau reply apapun itu, ya mungkin bisa dikasih seperti itu. Jadi buat dasar untuk yang dikalibrasi untuk mengganti jadwal itu gitu loh. Nah, secara semua tidak mengikat Mas. Iya. Nanti dia akan mengikat setelah proses sudah selesai. Nah, kalau proses selesai udah nggak bisa diganti jadwalnya. Iya, betul, Mas. Ya, prosesnya sudah selesai kok. Selesai, ya. Kalau udah dilaksanakan kan gitu. Iya. Iya. Oke. Gitu.
Oke, sudah. Sementara cukup. Nanti Siap. kita sama-sama lihat kalau sudah ada progresnya sambil kita bantu untuk input data Siap, Mas. facility-nya, Mas. Ya. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih. Mas Agung mana nih? Mas Mas Agung. Boyo, Mas Agung, Mas Edi, Mas Kuku, terima Ya. kasih banyak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Mas Agung ini, oh, kirain ngilang ya. Ya, Pak. Ada. Oke. Ngono ya, Mas. Wes. Yuk, thank you. Langsung. Oke, matur nuwun.